Baik, varian Corona IHU atau varian B1640.2 jadi pembicaraan setelah ilmuwan dari Prancis memaparkan studi yang mendeteksi adanya varian baru tersebut terhadap 12 orang. Mereka yang terinfeksi dilaporkan adalah orang Prancis yang mendapat virus tersebut setelah melakukan perjalanan dari Kamerun. Kendati demikian, WHO menyatakan varian tersebut bukan ancaman dan saat ini dalam pemantauan. Lagi varian COVID-19 bermunculan ya. Kami bahas mutasi virus ini bersama dengan Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pak Hermawan, selamat pagi. Apa kabar Pak Hermawan? Selamat pagi Mas Aldi, salam sehat selalu. Salam sehat. Semoga juga sehat para pemirsa kita. Amin. Pak Hermawan, ini bicara soal varian baru COVID-19 B1640.2. Varian apa lagi dari kacamata Anda? Bagaimana terkait mutasi baru virus ini? Baik, perlu kita sampaikan bahwa mutasi ini akan terus terjadi dan bahkan sudah terjadi sejak awal sekali COVID-19 ditemukan di dunia, bahkan di Indonesia sendiri, di negara kita, banyak sekali hasil mutasi yang baru. Hanya saja pada level severity dan virulensinya WHO menginisiasi dengan kategorisasi menjadi variant of concern, variant of interest, dan variant under monitoring. Yang kita bahas saat ini adalah B.1.640.2, ini variant under monitoring. Sebenarnya kemunculannya sudah lebih lama ya, dan bahkan hampir berbarengan dengan Omicron. Tapi kalau kita bandingkan dengan Omicron, varian ini sesungguhnya memiliki mutasi juga yang banyak, tetapi kecepatan dan juga daya jangkaunya ke berbagai negara tidak transmissible seperti halnya Omicron, sehingga dikategorikan under monitoring. Tetapi karena memang terjadi banyak sekali mutasi di dalam rantai genetiknya, itu yang menyebabkan para peneliti cukup waspada, termasuk di lembaga penelitian infeksi di Prancis yang disebut IHU ini dan menjadi sebutan sekarang dengan varian IHU. Mereka cukup waspada karena di Marseille terjadi kasus yang local transmission atau transmisi lokal terjadi di Marseille yang memang ini juga import dari wilayah Afrika, terutama dari Kamerun dan Kongo. Jadi kalau kita lihat dan bandingkan dengan Omicron, sesungguhnya Omicron memang kita lebih waspadai karena mutasi yang terjadi di Omicron itu mayoritas pada protein spike namanya yang ada di crown mahkota, sehingga reseptor untuk virus ini apabila bertemu dengan sel paru dan juga reseptor dari inang seperti manusia itu cepat terjadi, itu Omicron. Tetapi untuk B.1.640.2 atau yang dikenal dengan IHU ini, sesungguhnya dia tidak terlalu mengkhawatirkan sejauh ini karena WHO sendiri sudah lama menemukan dan mengkategorikannya under monitoring. Beda dengan Omicron yang kita ditemukan tanggal 11 ya, di wilayah selatan, di Botswana dan sekitarnya, dan pada saat terjadi local transmission di Afrika Selatan, pada tanggal 26 November langsung ditetapkan menjadi variant of concern dan bahkan langsung menyebar di dunia, sekarang menjadi penular nomor 1 di wilayah Eropa seperti Prancis, Inggris, dan bahkan Amerika Serikat. Mas Aldi. Baik, Pak Hermawan, mungkin ini sebagai informasi juga ya untuk masyarakat, memberikan gambaran. Mungkin bisa Anda jelaskan kenapa sebetulnya sebuah virus, dalam hal ini COVID-19, bermutasi terus-terusan kita mendapatkan varian baru, Delta, Omicron, saat ini varian IHU. Apa sebetulnya yang membuat COVID-19 ini selalu bermutasi? Jadi kita sedikit menerangkan tentang genetik virus SARS-CoV-2 penyebab COVID ini atau yang kita kenal dengan virus corona. Itu ada paling tidak 4 sel utama yang sifatnya sel protein ya. Ada yang spike. Spike ini yang seperti mahkota yang sering kita lihat seperti paku ya atau crown, itu sebab disebut dengan corona karena punya mahkota. Tetapi ada sel yang sifatnya envelope atau bungkusan dari virus itu, ada yang sifatnya juga nukleoplasid yang intinya di dalam, kemudian ada yang sifatnya membran. Nah, ada sel yang disebut dengan spike, envelope, membran, dan nukleoplasid. Nah, 4 sel ini semuanya unsur protein. Nah, yang kalau terjadi mutasi, keseringannya yang harus kita waspadai menjadi variant of interest dan of concern itu rata-rata penyebaran dan banyaknya rantai yang berubah di spike, yang mahkota. Karena itu yang akan menempel langsung dengan sel inang. Nah, jadi kalau banyak sekali mutasi yang terjadi, tetapi kalau di dalam whole genome sequencing-nya diidentifikasi, ditemukan di sel spike, atau di membran atau di envelope,
itu kadar resikonya akan berbeda. Nah, untuk Omikron itu lebih dari 40 rantainya atau robonukleat asid itu ditemukan pada spike yang tanduk yang memang langsung menempel dengan sel atau reseptor dari inang, yaitu sel manusia. Dan itu sebab Omikron memang cepat sekali dari varian yang tadinya tidak disangka akan menjadi variant of concern, tiba-tiba menjadi of concern, dan paling cepat adalah Omikron. Nah, selebihnya varian-varian lain yang bermunculan itu ratusan bahkan ribuan, Mas Ali. Hanya saja kecepatan dia menempel, menular, dan juga tingkat keparahan yang ditimbulkannya berbeda-beda, tergantung pada rantai genetik yang mana dia menular. Oleh karena itu buat kita masyarakat umum, kita tidak perlu kaget, kita tidak perlu panik begitu ada istilah varian baru, subvarian, dan bahkan terkategori berbagai macam tadi, bahwa COVID ini, virus corona itu selalu, dan tidak hanya virus corona, seluruh virus yang berpotensi menyebabkan penyakit itu selalu terjadi mutasi. Setiap waktu, setiap kesempatan yang memungkinkan dia bertemu dengan lingkungan dan inang yang berbeda, dia potensi terjadi mutasi. Hanya saja karena kita di dunia sedang dalam keadaan pandemi luar biasa dengan COVID, WHO dalam hal ini melakukan pemantauan khusus dengan kategorisasi yang cukup populer 3 tadi. Variant of concern, ini yang paling tinggi, kemudian variant of interest, dan under monitoring. Nah, untuk B.1.640.2 ini masih sifatnya under monitoring. Jadi sesungguhnya kita tidak terlalu mengkhawatirkannya, hanya karena lokal institusional di Prancis menemukan kasus varian ini di Marseille dan terjadi lokal transmisi di sana, maka ditelusur, di tracing kembali, oh rupanya ini asal mulanya masih sepupu jauh dari Omikron, asalnya juga dari Afrika. Itu yang menjadi populer di media sehingga juga dikutip oleh kita di Indonesia. Gitu, jadi masih jadi variant of monitoring, belum menjadi variant of concern begitu. Dan berdasarkan hasil kajian dikeluarkan juga nampaknya ini tidak lebih berbahaya daripada varian Omikron yang juga sebetulnya level severe damage-nya lebih sedikit ya daripada varian Delta. Nah, ini kita bicara soal pencegahan, namun saya apresiasi terlebih dahulu tadi Pak Hermawan, penjelasan Anda cukup menenangkan bagi kita ya yang saat ini mulai dibingungkan dengan banyaknya varian COVID-19 yang ada. Tapi kalau kita bicara soal pencegahan, apakah berbagai varian COVID-19 yang ada tersebut ini cara pencegahannya sama, yaitu vaksin yang sama yang digunakan dengan varian pertama yang ada begitu dari COVID-19? Iya, saya ingin mengingatkan bahwa vaksin dan proses vaksinasi itu sifatnya complement effort, upaya untuk melengkapi perilaku pencegahan dan pengendalian COVID. Yang menjadi primary effort atau upaya yang paling mendasar adalah perilaku itu sendiri, yaitu penerapan protokol kesehatan yang 3M, di mana menggunakan masker, menjaga jarak, dan terbiasa mencuci tangan, itu menjadi cara terbaik untuk varian apapun. Akan lebih mudah kita cegah dan antisipasi dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan paling tidak dengan 3M yang sudah sering kita kampanyekan. Nah, adapun vaksinasi, vaksin itu adalah complement effort karena dia juga tidak mampu menjamin 100%. Artinya orang yang sudah divaksin 2 kali, kemudian bahkan dia sudah jadi penyintas, pun bisa terjadi reinfeksi atau paparan kembali. Tetapi orang yang sudah divaksin dengan yang tidak memiliki resiko pemberatan kasus yang berbeda. Angka kematian atau fatality dan mortality rate di Indonesia dulu di saat Juni dan Juli ketika kita peak cases untuk varian Delta itu tinggi sekali kematian karena memang banyak yang belum divaksin. Nah, sekarang menghadapi potensi munculnya varian-varian baru, dengan vaksinasi itu meminimalisir resiko, walaupun tidak menjamin 100%. Nah, kasus Omikron yang pertama yang ditemukan pada pekerja kebersihan di Wisma Atlet di Indonesia, yang diumumkan 15 Desember yang lalu, itu sebenarnya paparan yang kesekian. Nah, jadi orang yang terpapar ini sudah terpapar sebelumnya oleh COVID. Jadi dia sudah penyintas 2 kali, bahkan sudah divaksin. Jadi menunjukkan bahwa Omikron ataupun varian-varian lain yang mungkin muncul itu bisa terjadi reinfeksi atau memapar kembali kepada manusia tetapi tanpa gejala atau bergejala ringan. Itu harapan kita, dan itulah sumbangan vaksinasi untuk menguatkan antibodi, memberikan level proteksi sekaligus juga meminimalisir resiko kematian bila terjadi paparan kembali. Dan itu
misi dari vaksinasi, Mas Aldi. Oke, baik. Yang penting tetap menjalankan protokol kesehatan dan juga vaksin tersebut harus dilakukan ya minimal 2 kali saat ini. Tapi kalau kita bicara soal vaksinasi sendiri saat ini masyarakat sudah mayoritas masyarakat Indonesia nampaknya sudah 50% lebih mendapatkan vaksinasi begitu ya. Sampai kapan sebetulnya vaksin tersebut harus disuntikan kepada tubuh kita? Karena saat ini sudah 2 kali, satu dan kedua saat ini pemerintah juga tengah menyuarakan ya, merekomendasikan untuk booster yang akan dilakukan juga pada Januari bulan ini. Sebenarnya kita harus berapa kali vaksin, Pak Hermawan? Terkait dengan COVID untuk penyakit ini karena ini penyakit yang baru gitu ya, memang para peneliti, para ahli masih terus memantau efektivitas vaksin. Bahkan ketika bahas tentang efikasinya di awal, vaksin-vaksin yang muncul itu beragam level of efficacy-nya. Nah sekarang setelah digunakan, kita bicara effectiveness-nya, itu juga belum bisa dipastikan sesungguhnya setelah orang disuntikan dosis vaksin itu pertama kedua yang kita sebut dengan vaksinasi lengkap itu bisa bertahan berapa lama. Tetapi dari berbagai artikel dan juga empiris praktisinya di lapangan, para ahli menemukan bahwa pada rentang 6 bulan setelah orang divaksin lengkap, misalnya dengan dosis kedua, terjadi penurunan titer antibodi yang sebenarnya setiap orang itu juga tergantung dari fisiologi dan vitalitasnya. Tetapi rata-rata sekitar 6 bulan. Dan setelah 6 bulan inilah kita mencoba melakukan stimulus untuk menaikkan kembali titer antibodi untuk menjaga level protection-nya. Dan itu yang disebut dengan vaksinasi booster. Nah booster ini untuk menjaga vitalitas setelah 6 bulan. Tetapi kita juga tentu akan melihat perkembangan hasil riset dan juga empiris praktisinya di lapangan bagaimana vaksin ini apakah bisa suatu waktu begitu disuntikan dan berlaku seumur hidup seperti hanya kalau kita punya anak-anak dilakukan imunisasi lengkap karena ada vaksin untuk BCG, ada DPT dan lain-lain. Sebenarnya kalau udah rampung di saat usia anak-anak dan bayi sebenarnya selamanya juga udah memberikan perlindungan yang optimal terhadap tubuh. Tetapi khusus untuk COVID karena memang rumpun virus corona ini baru sekali dan terus berkembang, maka memang kita baru bisa menyimpulkan setiap 6 bulan sekali itu perlu ada stimulan untuk penjagaan titer antibodi. Kita berharap ke depan kita menemukan adanya vaksin yang cukup sekali disuntik bisa berlaku untuk selamanya. Namun penyakit ini terus berkembang dan selama ini juga kita memantau dari segi saintifiknya, Mas Aldi. Baik, Pak Hermawan, terakhir mungkin tapi singkat saja, apakah Anda melihat varian IHU ini berpotensi naik level begitu dari varian of monitoring menjadi varian of concern? Kalau kita melihat kemarin dari Omicron juga sebetulnya ditemukan di Afrika Selatan dan kemudian sekarang menjadi varian yang mendominasi di Amerika Serikat. Apakah ada kemungkinan atau potensi varian baru IHU atau B1640.2 ini juga bisa menjadi varian dominasi? Saya rasa tidak seperti Omicron ya. Kita belajar dari variant of interest ya. Ada beberapa variant of interest yang sudah level VOI-nya lebih cepat. Dulu ada varian Eta, varian Iota, varian Lambda, dan cukup dilokalisir di negara asalnya. Jadi kalau pemerintah Prancis mampu melokalisir, melakukan case containment, tidak menyebar ke berbagai wilayah lain di dalam Prancis, apalagi di berbagai negara di belahan Eropa, sesungguhnya dia tidak beranjak jauh dan tidak naik levelnya menjadi interest, apalagi VOC atau variant of concern. Nah hemat kita sebenarnya untuk IHU ini tidak terlalu mengkhawatirkan, tidak juga membuat kita panik, hanya saja bahwa saya ingatkan varian-varian baru ini selalu bermunculan dan yang memang yang agak dahsyat ini adalah Omicron yang juga sebelumnya kita sudah melewati badai bersama Delta. Oleh karena itu kita juga harus belajar lebih baik terutama pada perilaku sekaligus active case finding, kuncinya pada kemampuan pemerintah untuk menemukan dengan cepat melalui upaya tracing, kemudian testing dan isolating, dan pada akhirnya kita berharap kita lebih mampu mengendalikan, belajar dari pengalaman kita dengan Delta yang lalu, Mas Aldi. Buat kita perilaku hidup bersih dan sehat itulah yang menjadi basic konsepnya dan juga menjadi now normal, bukan lagi new normal, tapi now normal. Nah itu sebab kita juga berbicara tentang kebersihan ini bagian dari upaya mengantisipasi seluruh varian yang berkaitan dengan virus corona penyebab COVID ini. Mudah-mudahan sehat masyarakat kita dan optimal usaha pemerintah kita sehat Indonesia. Baik Pak Hermawan, ini semoga
badai segera berlalu ya dan kita tidak perlu melewati badai Omikron atau badai Ihu dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk sementara Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pagi ini. Salam sehat Pak Hermawan. Salam sehat. Terima kasih.